hancur kayak gini? Aduh, mana hiasannya cuma bunga-bunga kayak gini lagi. Puding art apaan ini? Aduh, jelek banget. Ntar lagi Didi kan mau datang. Aduh, malu banget ini kalau misalnya Didi lihat kayak gini. Aduh, jelek banget nih. Ya, Didi. Halo, Dad. Halo, Sin. Gimana puding kamu? Udah jadi belum? Udah sih, tapi ya gitu. Pas banget ya, aku udah mau sampai 10 menit lagi. Tunggu ya. Hah? 10 menit lagi? Dad. Ya. Gimana nutupinnya nih? Sin. Dad. Mana? Ya, aduh, jangan lihat. Ini puding kamu? Iya. Kan, udah aku tebak-tebak nih jalan pasti puding kamu bakalan hancur kayak gini. Ini yang namanya puding artis ini. Puding art kayak gini ya? Iya, Dad. Aduh, aku tuh udah berusaha lihat nih. Udah maksimal? Udah? Udah. Segini jadinya? Iya. Ya ampun, Sin, kasihan banget ya. Lah kok Jelek kasihan? Ini aku tuh udah bener-bener usaha buatnya kamu. Kok malah ngejekin aku sih, teman apaan? Bukannya dukung kayak atau apa? Oke. Sabar. Tenang aja, tenang. Aku bawa surprise buat kamu nih. Bentar ya. Bawa apaan? Udah kamu tunggu aja, tenang aja, tenang. Oke? Bawa apaan? Tumben-tumbenan nih. Kenalin nih, Kak. Ini yang namanya Cynthia nih, Kak. Halo, Cynthia, Kak. Ria. Nah, ini nih Sin, surprise yang aku bawa. Karya ini seorang puding artis. Puding artis? Puding artis tuh apaan? Tanya sama kakaknya, tanya. Puding artis itu adalah orang yang berprofesi untuk membuat puding art seperti ini. Wah, ini cantik banget, Kak. Kok, tapi di dalam pudingnya ini ada bunga, ini gambarnya gimana, Kak? Iya, digambar sih, emang digambar. Bagus banget, beda Kamu banget penasaran ya? nih. Mendingan kita ajak sahabat-sahabat di rumah juga, biar mereka juga tahu nih. Oh iya, boleh Kita tuh. sapa dulu yuk. Halo, sahabat. Senang sekali nih bisa berjumpa lagi dengan kalian dalam acara yang dapat memberikan kalian inspirasi tentang dunia profesi. Dimana lagi kalau bukan di acara Profesiku. Profesimu. Nah, seperti biasa sahabat, selama kurang lebih setengah jam ke depan, kami berdua akan menemani kalian. Bersama saya Cynthia Steven. Dan saya, Dedi Sanjaya. Nah, sahabat, hari ini kita bakal ajak sahabat nih untuk berkreasi membuat puding art sekaligus mencari tahu lebih lanjut tentang profesi puding artis. Bener banget ya sahabat, tapi buat sahabat-sahabat di rumah, saksikan dulu yuk sekilas informasi yang mau lewat berikut ini. Ini dia informasinya. Sahabat, saat ini seni dalam menggambar tidak hanya dapat dituangkan ke dalam secari kertas. Wadah untuk menggambar pun kini dapat direalisasikan ke dalam berbagai cara. Salah satunya adalah puding. Puding yang satu ini memiliki tampilan unik dan lucu karena didukung oleh hiasan gambar di dalamnya, atau biasa disebut dengan puding art. Berasal dari Meksiko, puding art ini menggunakan metode injeksi dari jarum suntik dan kemudian dibantu oleh tools yang terbuat dari aluminium foil sampai berbentuk gambar di dalam puding. Misalnya, dibentuk menyerupai kelopak dan bunga. Lucu kan, sahabat? Untuk bisa membuat puding art, dibutuhkan peran seorang puding artis seperti Kak Riani. Dimulai dari hobi makan dan menggambar, Kak Ria juga tertarik mendalami tantangan seni menggambar di dalam puding. Hanya belajar dari melihat tayangan pembuatan puding art di YouTube, Kak Ria kini sangat lihai membuat aneka puding bergambar bunga. Aneka warna untuk menggambar kelopak dan daun bunga ini dibuat dari cairan susu dan jeli. Eits, semua alat dan bahan-bahan yang digunakan Karya dalam menghias puding ini steril loh sahabat. Jadi, puding art kreasi Karya ini aman banget buat dikonsumsi. Mendalami puding art dari YouTube ternyata berbuah manis. Melihat minat masyarakat terhadap puding art cukup tinggi, Karya bersama temannya kini membuka usaha puding art yang dipromosikan lewat media sosial. Selain menyalurkan hobi gambar, siapa sangka bila kini karyanya bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah sahabat, kamu masih penasaran kan dengan profesi yang satu ini? Yuk kita ikuti asiknya profesi puding artis kali ini. Nah, sahabat, itu tadi informasi sekilas mengenai profesi puding artis. Nah, Kak,
sebelum membuat ini kita alat-alatnya apa dulu nih Kak? Ya, berhubung Cynthia emang pengen belajar, aku udah siapin nih semuanya. Tapi yang ini kita taruh di belakang aja nih Kak. Yang enak dilihat ya. Jangan gitu dong deh, jahat banget sih. Ntar ya, aku keluarin dulu ya. Aku juga udah bikin yang ready, ini jadi yang tinggal kita bikin, tinggal kamu mencoba menghiasnya aja. Karena kan untuk basic kayak begini, kamu pasti bisa sih bikin begini yang begini. Tapi susah nggak sih Kak? Susah-susah gampang. Iya. Jadi kita cuma butuh kayak sendok kecil, garpu. Sini yang udah jadi ya Kak ya? Lalu kita butuh suntikan. Suntikan ini kamu kalau misalnya mau beli itu harus di apotik. Nggak semua. Iya. Tapi emang harus warnanya dasarnya emang putih kayak gini atau? Boleh yang lain. Oh ini juga warnanya sebenarnya putih ya Kak ya? Putih. Jadi kalau misalnya emang mau berwarna, ini paling bawahnya kita warnain puding susunya. Oh gitu. Jadi yang kita butuhin itu ya tetap ya wadah untuk jelly pudingnya, garpu, sendok, suntikan, lalu kita juga punya cetakan. Cetakannya itu bukan cetakan seperti agar biasa, karena cetakannya seperti ini. Oh, ini bisa cari di mana ini Kak? Bisa bikin, kalau saya bikin. Tapi kayak sekarang banyak yang jual sih. Oh, oke. Nah Kak, sebelum kita buat nih, aku pengen tanya dulu deh Kak. Sebenarnya profesi seorang puding artis itu profesi seperti apa sih Kak? Kan udah jarang banget nggak ada Kak. Kan kayak kita jarang denger gitu loh. Sebenarnya profesi puding artis itu sebenarnya ya emang seorang yang berprofesi untuk menjual puding, tapi bedanya itu karena udah kita artisan, itu lebih ke pengrajin. Jadi kita gimana ya, dimana seorang pengrajin itu kan menciptakan suatu karya seni gitu kan. Dan aku menumpahkan karya seni itu ke puding. Jadi medianya puding gitu ya Kak? Iya, medianya puding. Keren. Oke, pertama-tama kita gimana nih? Ya, pertama-tama sih kita harus sediain dulu nih yang udah puding susunya untuk kita isi gitu. Oke, boleh coba dulu buka. Nih, Kak. Saya buat bikin satu puding kayak gini butuh waktu berapa lama Kak? Tergantung pas kita baru belajar dan nggak lama-lama terbiasa lebih cepat. Kalau Kakak bikin yang kayak gini berapa lama? Kayaknya cuma 5 menit lah. Astaga, 5 menit doang. Saya bikinnya puding tadi aja yang hancur aja kayaknya. 7 jam. Dia pegang satu, kamu juga coba yang satu. Dan ini nih, aku udah sediain. Ini dia rahasianya. Satu warna ya Kak? Bukan dong. Kan kita makanan. Jadi ini tuh puding susu, emang udah dikasih pewarna makanan, tapi sehat kok. Aduh wangi banget nih. Oke, terus kita ngapain nih Kak? Ya, sebelum mulai biar bersih ya, jadi kita pakai sarung tangan dulu. Oke. Nih. Dua-duanya deh. Karena nanti pas bikin puding kamu pasti pegang dikit. Cukup nggak? Udah ya. Terus, oke. Oke, kalau dari contoh ini kayaknya buat yang ini aja ya, lebih gampang dikit. Itu kayaknya lebih rumit deh Kak. Tapi Enggak. enggak. Nanti bunganya yang lain. Pertama kita ambilnya seperti biasa sih. Jadi pastikan dulu ya puding susu ini cair. Kita ambil seperti ini. Ambil juga nih Kak. Boleh ambil, coba. Oke. Warnanya harus kuning ya Kak? Kamu mau langsung hijau juga nggak apa-apa sih. Nah Kak, ini puding susunya ini memang harus dalam kondisi tetap panas ya Kak? Iya, harus tetap panas karena dia harus cair. Jadi begitu dia mulai mengental, kita itu harus mencairkan lagi gitu. Ini baru kita masukin nih. Ya, masukin. Coba disuntikkan ke sini dulu. Keluar nggak? Oke, sip. Putar yang kenceng ya. Nah, keluar kan? Coba Dedi. Oke. Terserah nih, maunya kerjanya begini atau begini. Biasanya sih aku begini. Kita ikutin Kakak aja deh. Kita ikutin Kakak deh yang Jadi gini, kamu lihat dulu ya. Jadi pada saat mulai menyuntikan, suntikan pertama gini nih. Jadi kita ini mulai ya disuntik, langsung keluarin. Nanti dia keluar. Oh, di tengah-tengah gini nih Kak? Iya, di tengah. Karena ini kan modelnya putik-putik banyak nih. Coba dulu sekali. Ya, suntikin aja, jangan takut-takut.
Sambil keluarin. Nah, Beginin Kak. ya bisa ya suntikan pertama ya. Suntikan pertama nih, belum Baru pertama, Kak. belum lanjut. Pertama masih bisa. Nanti setelah itu karena kita mau buat yang ini banyak, udah jangan ragu-ragu langsung aja. Di gimana tuh Kak? Di Langsung aja begini. Iya, tusuk-tusuk terus muter. Yang ini yang diputerin. Bisa nggak? Keluarin itu nggak keluar. Ya, jangan ragu-ragu. oh gitu-gitu. Iya, keluarin aja. Tapi agak ribet gini, Kak. Belum biasa aja sih. Nah, mungkin. Kak, sambil kita buat, kita sambil ngobrol-ngobrol nih Kak. Kalau untuk jadi seorang puding artis itu harus ada keahlian khusus gak sih Kak baru bisa jadi seorang puding artis? Keahlian khusus ya sebenarnya kan karena udah banyak yang jual cetakannya juga, terus alatnya juga udah dijual di luar kan. Sebenarnya bisa aja semua orang bikin. Cuman menurut saya sih emang kita basicnya bisa gambar ya. Karena kan karena ini kan kita menggambar dari atas. Kamu mesti ceknya begini gitu kan. Mesti lihat keadaannya. Kalau udah begini coba lihat dari bawah. Nggak bisa, lihat tuh nggak bagus, nggak sebagus kakaknya. Kak. Tapi Kak, kalau boleh tahu Kakak buat puding-puding kayak gini itu biasa ini terinspirasi dari mana sih Kak? Idenya bisa bikin Idenya sebenarnya sih dari idenya itu saya suka makan ya. Jadi pertama itu kami buat berdua gitu. Saya ada rekan saya satu lagi. Jadi kami berdua tuh emang suka makan dan suka lihat makanan lucu-lucu gitu. Jadi yang lucu-lucu kan sekarang kan banyak tuh makanan yang lucu-lucu. Terus kita mikir, oh iya ya kenapa kita nggak coba bikin puding art aja gitu. Jadi emang terinspirasi udah lama, udah pernah lihat gitu ada nih. Oh, tapi ini Kakak belajarnya sendiri otodidak langsung puding langsung kayak gini atau Kakak ada ikut kayak belajar kursus gitu buat ini? Iya, atau emang ada sekolahnya juga, Kak? Kalau di sekolah masak sih pasti ada ya diajarin. Cuman kalau untuk saya dan rekan saya ini emang kita belajar sendiri sih, otodidak sih. Oh, wah keren banget. Jadi Kakak otodidak? Iya, kalau sekarang sih emang udah banyak tuh kursus-kursusnya. Jadi profesional kayak kakak gini butuh waktu berapa lama nih, Kak? Belajarnya? Nggak terlalu lama waktu ya pertama kali cobain kan kita emang saya belum pernah cobain ya. Belum pernah cobain sama sekali, pas pengen bikin ya udah kita cobain dalam sekitar 3 hari, 5 hari udah cobain kok. Kalian dari tadi udah jadi belum? Ntar dulu Kak, ini kayak atasnya berantakan gitu. Nah iya, kalau berantakan kayak gitu kamu ambil sendok gitu ya. Nanti ini kita rapihin terus kita singkirin. Jadi emang lebih baik jadi begitu berantakan nih langsung keluarin. Apa bedanya sih Kak tapi profesi puding artis di Indonesia sama yang di luar itu sendiri? Puding artis di Indonesia dan di luar itu sendiri ya, sebenarnya emang beda dari gayanya aja. Pada dasarnya emang kebanyakan orang gambar bunga sih. Yang bedanya itu dari bahannya sih, karena di luar negeri itu kan mereka biasa memakai gelatin itu ya. Gelatin itu sedangkan ada yang halal dan enggak gitu. Oh, jadi kita juga harus lihat ya kayak Iya. kalau konsumen itu kan pasti maunya cari pasti ada yang halal, ada yang enggak. benar banget. Nah, kalau nggak pakai pengawet kayak gini, Kak, biasanya butuh berapa lama? Biasanya kan dia pasti ada Berapa hari? Oh iya. Ini emang kita karena nggak pakai pengawet sama sekali gitu kan. Jadi emang kalau di kulkas sih tahan 2 minggu ya. 2 minggu. 2 minggu. Tapi kalau suhu ruangan kayak gini Kak, Kalau seorangan kayak gini paling 2 hari. 2 hari. Karena kan kita emang dasarnya kan udah jelly-nya sih emang tahan lama, cuman kan kita pakai susu. Iya. Susunya itu saat masak susunya pun kita harus benar-benar mateng biar nggak basi. Nah Kak, profesi sebagai puding artis itu sendiri di Indonesia itu udah banyak belum sih Kak? Menurut Kakak? Terus gimana perkembangannya nih Kak? Ya sih justru gini, pas kita mau mulai itu kita cari tahu dulu nih sebenarnya di Indonesia udah banyak belum puding artis. Emang ada beberapa cuma belum banyak. Jadi dari situ oh ya udah nih mumpung belum terlalu banyak juga, ya udah kita mulai gitu. Nah, Kak, untuk hasil karya Kakak sendiri itu udah berapa banyak kira-kira, Kak? Kakak buat puding art seperti ini? Kalau berapa banyak sih kita emang tergantung orderan ya. Kita emang ada beberapa jenis. Jadi memang ada beberapa jenisnya itu kita ada yang puding cup 10 cm seperti ini. Lalu kita ada mini puding itu nanti kita dipak begitu. Lalu ada satu lagi yang round gede gitu. Buat kayak kue ulang tahun gitu loh, gede gitu. Tapi air puding. Berapa lama tuh, Kak, kira-kira bikinnya? Karena proses 2 kali, jadi proses pertama itu paling cuma sekitar 1 jaman lah, 1,5 jam. Lalu proses kedua kali ya sama juga, jadi paling 3-4 jam. 3-4 jam. Kalau kayak puding kayak gini sistem penjualannya gimana nih Kak? Jadi kita mesti secara online dulu, kita jualin lewat Instagram seperti itu. Tapi menguntungkan nggak tuh, Kak? Nguntungin sih. Puding Kak.
Oke, terus jadinya nanti kalau misalnya ada yang mau pesen gitu, terus ini kakak tinggal kirimin ke sana gitu. Iya bisa. Kalau yang bisa kita kirim itu cuman yang di cup. Karena kan kalau di cup ini dia aman. Dan kita udah pernah coba kirim keluar kota pun masih aman. Masih aman? Nggak basi gitu. Nah kak, itu sekarang kakak lagi bikin apa nih kak? Aku lagi bikin mahkotanya. Jadi aku bikin mahkotanya ini, aku nggak pakai cetakan. Kalau pakai cetakan justru menurut saya agak lama ya gitu. Agak lama ya kak. Tapi kak, kalau boleh tahu sebenarnya itu ada nggak sih kak suka duka dalam buat puding art kayak gini nih kak? Ada. Apa tuh kak? Dari sukanya dulu dong kak. Dari Iya, sukanya sekali dulu. Sukanya dulu menghasilkan uang. Iya, lalu sukanya ya ini kita menyalurkan hobi ya, karena kan kita hobi juga. Jadi nggak cuma digambar di kertas, nggak di apa, kita gambar di media yang lain gitu kan. Nah kak, berarti ini termasuk suatu profesi yang menjanjikan lah ya kak? Iya. Oke. Tapi kak, itu puding susunya itu harus selalu dipanasin dong kak, berarti kalau misalnya kayak gitu kita baru belajar, nggak bisa kayak kakak 5 menit. Jadi ini harus kalau udah mulai keras gitu harus tetap dipanasin terus. Harus. Jadi lebih baik sih beli wadah yang bisa emang buat di khusus panasin gitu loh. Jadi kita nggak bolak-balik ke dapur. Oke. Iya, agak ribet juga ya. Udah nih, ini Buat cowok mungkin agak ribet sih. tapi enggak sih kak, buat aku cewek sih. Kalau misalnya nggak gambar mungkin aku nggak ahli gambar ya, tapi kalau ngeliat yang kayak gini-gini tuh lucu-lucu gitu, jadi aku suka banget liatnya. Nah kak, tadi kan kita udah tahu nih kak sukanya dari profesi kakak. Kalau dukanya sendiri tuh kak, ada nggak dukanya kak? Selama ketemu seorang puding art? Dukanya sih banyak ya dari awal pas pertama jualan gitu ya. Itu agak banyak ya suka dukanya orang jualan aja. Cuman kalau dalam pembuatan puding ini gini, karena kita jualan puding ini kan bisa basi gitu kan. Jadi ada beberapa orang yang pesen gitu. Udah pesen kita bikinin terus nggak diambil-ambil, akhirnya basi mubazir di kita gitu. Itu rugi. Kayak gitu. Dari tantangan profesi puding artis ini sendiri ini apa nih kak? Tantangannya itu saat orang request. Bisa nggak bikin bunga ini, bisa nggak bikin bunga itu gitu kan. Jadi tantangannya di situ. Nah itu kalau gitu pernah nggak nih kakak misalnya ada yang pelanggan request bikin bunga ini, terus mungkin agak nggak cocok sama keinginan dia? Kayak gitu sih ada ya. Ada. Terus gimana tuh kak? Ada karena itu orangnya, karena emang dari dianya minta bunga yang nggak mungkin dibikin gitu. Jadi kita, iya jadi kayak emang dia bilang bikin dong bunga yang ini, misalnya bunga apa gitu ya. Jadi kayak gitulah. Dari tadi kalian tanya-tanya aku terus, udah selesai belum ya? Belum kak. Udah, Kan udah. puding susunya juga belum ada nih kak. Udah hancur kak. Biasanya udah hancur. Belum ini. Gimana kalau gitu kamu mulai bikin, ini aku yang pandu aja, aku udah selesai. Jadi sekarang giliran kalian. Mana nih? Oh bagus banget. Saya udah selesai sahabat. Ih, apaan kayak gitu? Kakak bercanda. Terus ini apa nih kak? Tinggal Ini kamu udah kebanyakan nih. Nanti kita tungguin yang udah cair dulu, lalu kita lanjutin ya kamu punya. akhirnya jadi juga. Coba lihat, aku lihat punya kamu dong. Kasih lihat dong. Sama sahabat di rumah kasih lihat juga. Nah, sahabat, ini adalah hasil karya puding art kita. Ya saya lebih keren kan sahabat. Apaan daun gak jadi gitu. Nih tapi coba deh lihat sama punya kakak. Jangan dong. Kalau sama punya kakaknya kita kalah jauh. Nah kak, ini kan puding kita udah jadi nih. Terus kayaknya lebih enak kalau misalnya kita sambil makan puding buatan kita nih, kita ngobrol-ngobrol lagi kak di taman, gimana nih kak? Kita boleh. Ya udah kalau gitu kita cobain ya. Sin sekalian bawain kita jus dong biar lebih fresh lagi nanti kita masa. Gak kebalik, kamu aja yang bawain kita jus ya nggak kak? Kan kita cewek-cewek ya kak, jadi cowok aja nih yang bawain. Ya udah deh.
Sekarang kita ke taman nih. Ya, oke. Ya, ini buat saya. Dia kan nggak mau. Sip. Dadadadadadada. Nah, Kak, udah buat ini nih, puding kayak gini. Enaknya tuh kita makan sini tuh di taman, santai-santai, ngobrol-ngobrol sambil nunggu Dedi nih, Kak. Bawain jusnya. Nah, kita duduk di sini aja, Kak. Nah, Jadi mana? iya ya, ngomong-ngomong Dedinya mana ya? Kok lama banget ya? Jadi, tapi Kak, memang kalau pudingnya menarik-narik kayak gini dari warnanya kali ya, kayak Iya sih, kalau warna sih emang bikin menarik sih, Sin. Jadi warna harus Jeng, cerah-cerah gitu ya. jeng. Wah, ini datang juga nih. Ya kan Kak. Wih. Kan kalau kita ngemil harus ada temannya juga nih Kak. Nah, Jus ya biar buat seger. Karia, buat Cynthia. Wah, thank you, Dad. Iya dong kan kita ngemil harus ada temannya juga. Jadi sambil kita ngemil nih, kita ngobrol-ngobrol lagi nih ya, Kak ya. Boleh. Nah, jadi kan aku penasaran deh, Kak, sebenarnya ke depannya itu prospeknya Kakak nih ya untuk profesi Kakak sebagai seorang puding artis itu apa nih, Kak? Kalau prospek ke depannya sih, namanya sebenarnya kalau makanan ya, itu kadang musiman. Cuman karena puding gitu ya, karena kan semua orang kayak jelly, puding gitu semua suka gitu kan, hampir semua suka. Jadi kayak nggak akan ada zamannya gitu kalau menurut saya. Iya, nggak akan ada matinya. Iya, yang penting tetap aja improve. Nah bagi waktunya gimana Kak? Biasanya kan seorang desainer itu sibuk Kak. Iya, sibuk karena gini kan, kita kan pesanan tergantung order. Jadi kita bisa pintar-pintaran bagi waktu aja sih, Dad, balik lagi ke situ. Iya. Nah, Kak, pertanyaan terakhir nih, Kak. Kita minta dong, Kak, pesan-pesannya Kakak buat sahabat-sahabat yang ada di rumah. Gimana sih supaya mereka bisa menjadi seorang puding artis? Sebenarnya sih harus menyukai seni dulu pertama. Gimana suka menyukai seni pasti bisa bikin ini. Lalu punya niat dan kemauan juga gitu. Asal ada kemauan pasti bisa sih. Berlatih terusnya. Makasih banyak nih Kak. Kakak udah ngajarin kita bikin puding. Kita punya kesempatan. Ini ya, walaupun tadi puding yang pertama punya Cynthia jelek banget ya. Punya kamu tuh yang jelek. Nah, tapi kita dapat pengetahuan nih, Kak, sekarang ini. Benar. Oke, berarti waktunya kita pamit nih, Dad, sama sahabat yang ada di rumah. Ya udah kita pamit. Oke, sahabat. Semoga ya episode kali ini dapat memberikan kalian inspirasi dan menambah pengetahuan kalian. Bener banget nih sahabat, tapi buat sahabat-sahabat di rumah tetap saksikan ya program yang dapat memberikan kalian inspirasi tentang dunia profesi. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 4:30 sore hanya di Profesiku. Profesimu. Nah, jangan lupa nih sahabat untuk gabung bersama kami di fanpage Facebook Profesiku Profesimu. Dan tetap follow Twitter kami di @p2daitv. Atau kalian bisa juga mengirimkan kritik dan saran ke nomor yang tertera di layar kaca. Oke, saya Dedi Sanjaya. Dan saya Cynthia Steven beserta Ria. Serta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. sampai jumpa. Nah, Kak, aduh sayang banget buat dimakan.